Gubernur Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad terkonfirmasi terpapar COVID-19 pada 11 Juli lalu. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan tes usap polymerase chain reaction atau PCR. Kondisi Gubernur Kepulauan Riau itu juga diketahui dari pernyataan resmi juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Cecep Yudiana. Pemprov Kepri juga sudah menyiapkan tim kesehatan untuk menangani kesehatan gubernur dari tim dokter RSUP Raja Ahmad Tabib. Untuk mengetahui detail informasinya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Tribun Batam, Endra Kaputra, yang akan menyampaikan laporan secara langsung dari lokasi. Halo Endra. Halo Dea. Ya, Endra bisa dijelaskan bagaimana cerita keluhan dari gubernur saat sebelum dinyatakan terpapar COVID-19? Baik Dea dan sahabat Tribun, dapat disampaikan tadi pagi kita melaksanakan Zoom meeting bersama Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Di kesempatan itu Gubernur menyampaikan awal mula sebelum dinyatakan terpapar COVID-19. Pada 6 Juli 2021 Dea dan sahabat Tribun, Gubernur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna untuk kegiatan vaksinasi anak. Dan dalam kegiatan itu Gubernur sebelum keberangkatan mengalami keluhan batuk dan flu. Bahkan untuk memastikan tidak terpapar COVID, Gubernur menyampaikan melakukan 2 kali tes antigen yang hasilnya negatif. Ketika sudah 2 kali tes antigen tersebut, Gubernur langsung berangkat ke Kabupaten Natuna. Di Kabupaten Sendiri 2 hari melakukan kegiatan di sana. Pada hari kedua Gubernur cek kembali kondisinya dengan tes antigen kembali, masih hasilnya negatif dan langsung pulang ke Tanjung Pinang. Gubernur menyampaikan malam harinya masih menghadiri kegiatan ibu-ibu BKMT di gedung daerah Pemprov Kepri di Kota Tanjung Pinang. Itu memang masih keadaan batuk dan flu-nya belum hilang. Namun setelah pulang dari kegiatan tersebut, Gubernur memastikan kembali apakah dirinya terpapar atau tidak, melakukan tes antigen kembali dan hasilnya masih negatif, Karena ada feeling yang cukup kuat pada dirinya, ia tidak tidur bersama sang istri. Ia memutuskan tidur di lantai 2 kediamannya di kilometer 7 Kota Tanjung Pinang untuk lebih baik tidur sendiri. Dan keesokan paginya setelah usai melaksanakan sholat subuh, Gubernur merasakan indera penciumannya sudah tidak merasakan lagi, karena dia menyemprotkan parfum yang biasa digunakan, ia tidak tercium bau parfum tersebut. Setelah itu, setelah subuh, ia pun melakukan tes antigen kembali dan hasilnya positif Dan setelah positif itu, Gubernur pun berkonsultasi kepada dokternya dan dokter pun memutuskan untuk melakukan swab PCR. Dan dari hasil swab PCR ditunggu selama 2 hari dan hasilnya keluar bahwa Gubernur Provinsi Kepri dinyatakan positif COVID-19. Dan pada 11 Juli kemarin, Minggu, pernyataan resmi itu disampaikan oleh Humas Pemprov Kepri melalui Jubir Satgas COVID Cecep Yudiana. Begitu Dea. Ya, lalu bagaimana dengan keadaan Gubernur Kepulauan Riau saat ini pasca terkonfirmasi COVID-19, Endra? Sampai hari ketiga atau 13 Juli ini sejak dinyatakan terpapar COVID, kondisi Gubernur masih baik-baik saja, tapi tadi ia menyampaikan batuknya masih ada, keadaan lemahnya masih terasa di badannya. Iya. Lalu mengingat statusnya sebagai gubernur, lalu bagaimana cara kerja beliau? Baik dan sahabat Tribun, untuk memantau kerja dan terus bekerja sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar selalu memantau melalui daring. Jadi ia memimpin rapat melalui daring, dan tadi pagi juga sebelum Zoom meeting bersama Tribun Batam di sini, Gubernur menyempatkan pelantikan penjabat Sekda Kepri, Bapak Lamidi, yang berlangsung secara virtual juga, Iya. Lalu terkait keadaan istri dan juga anak-anaknya, apakah sudah keluar hasil tes swab mereka? Baik dan alhamdulillah hasil dari swab istri beserta anak dan
anak-anaknya tadi disampaikan juga langsung oleh gubernur, hasilnya negatif, dan gubernur pun meminta doa kepada masyarakat Kepri untuk kesembuhan dirinya. Ya, baik Endra. Tribuners, tadi rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Gubernur Kepulauan Riau, Amsar Ahmad. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Waktu itu merasa ada flu, batuk gitu ya. Ketika 1 hari sebelum saya kena tuna, saya sampai antigen 2 kali di rumah. Saya antigen itu merahnya masih 1 garis. Masih 1 garis, karena saya udah janji sama masyarakat, ya saya mesti berangkat juga lah. Karena kita mau launching vaksin anak gitu. Kemudian di Natuna karena mungkin panas, hujan ya, kita nginep juga di Bunguran Barat. Malam itu saya usahakan istirahat cukup. Paginya saya antigen lagi, saya bawa alat antigen itu. Masih 1 merah juga. Kemudian pulang ke Tanjung Pinang, malam saya acara silaturahim dengan ibu-ibu BKMT di gedung daerah. Kemudian saya pulang, saya antigen lagi malam itu. Masih 1 merah juga. Nah setelah habis sholat subuh, saya kok nyium-nyium parfum saya ini tak ada rasa bau gitu. Tak berbau, batuknya udah semakin agak berat. Terus saya antigen lagi. Rapid antigen, ternyata garis merahnya sudah 2. Nah untuk malam itu feeling saya memang sudah mulai tak enak ya, saya tidur sendiri di atas. Di atas ini kan seperti gudang juga, saya tidur di atas. Kemudian paginya ya setelah antigen garis merahnya 2, kemudian saya coba konsultasi sama dokter, saya makan obat apa semua, teman-teman yang pernah kasih obat. Kemudian kemarin saya swab PCR. Nah setelah swab PCR-nya resmi positif, baru saya sampaikan kepada Humas Protokol, barulah mereka konferensi pers itu. Ya, saya kira kalau fisik saya biasa aja lah ya, paling agak lemas sedikit. Cuma yang memang perlu saya antisipasi batuk gitu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.